Diburu militer Orde Baru. Kemana Adian Napitupulu bersembunyi? Simak selengkapnya di channel YouTube Suara Flores, channel kebanggaan Anda. Sahabat Suara Flores yang budiman, nama aktivis kondang Adian Napitupulu sangat populer saat ini. Tokoh aktivis 98 yang kini menjadi anggota DPR RI dari PDIP ini sangat harum dan familiar di kalangan aktivis, politisi, dan para pemimpin bangsa, seperti Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Dia adalah salah satu ujung tombak yang pasang dada dan berani mati dalam mendukung dan membela program Jokowi, baik di musim kampanye maupun di masa pemerintahan saat ini. Perjalanan politik aktivis mahasiswa pendiri Forum Kota atau Forkot ini sangat keras dan menantang maut. Di era kekuasaan otoriter Orde Baru Presiden Jenderal Soeharto, Adian adalah aktivis pro-demokrasi yang bersuara keras membongkar kebobrokan Presiden Soeharto dengan rezimnya yang korup, diktator, dan otoriter. Karena terus melawan kekuasaan Soeharto yang anti-demokrasi, Adian bersama rekan-rekannya seperti Budiman Sujatmiko dan Pius Lustri Lanang menjadi target penangkapan oleh militer Orde Baru. Budiman dan Pius akhirnya ditangkap dan dipenjarakan, sementara Adian lolos dari terali besi. Pasca tragedi berdarah dan menelan korban jiwa pada Mei 98, gerakan aktivis mahasiswa tidak berhenti. Meski kekuasaan Soeharto tidak jatuh, militer masih terus bergerak melakukan operasi penangkapan terhadap para aktivis yang menjadi dalang di balik gerakan itu. Salah satu aktivis yang sudah lama menjadi target yakni Adian Napitupulu karena ia terlibat dalam gerakan menuntut pembubaran Partai Golkar yang dianggap mesin politik Orde Baru untuk melanggengkan Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Puncak kemarahan militer dan para politisi Golkar terjadi ketika dengan bendera Forkot, Adian berhasil membakar kantor Golkar di Jakarta. Peristiwa itu terjadi dalam aksi mendesak pembubaran Partai Golkar. Di kala itu, heboh di media massa, kantor Golkar terbakar. Setelah aksi panas membara itu, Adian dituding menjadi aktor utama dan menjadi orang yang paling dicari. Namun, operasi pencarian dan perburuan terhadap Adian sang dalang pembakaran kantor Golkar oleh aparat polisi dan tentara tak berhasil. Adian hilang jejak dan kabar dalam senyap panasnya suhu politik. Pertanyaannya, kemana Adian bersembunyi? Hingga saat ini, tak banyak orang tahu kemana Adian lari bersembunyi menyelamatkan diri dari kejaran militer Orde Baru. Belum ada juga berita atau buku yang menulis khusus tentang strategi dan taktik gerilya Adian yang mengungkapkan bagaimana, kemana, dan di mana Adian bersembunyi, mengatur strategi untuk kembali tampil berjuang di pentas politik nasional hingga menjadi anggota DPR RI PDIP dan mendirikan Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera. Semua fakta sejarah terungkap bahwa ternyata Adian menyelamatkan diri di sebuah tempat rahasia, yaitu di Bukit Sandar Matahari, Ledalero, di Desa Takaplagir, Kecamatan Nita, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bukit Ledalero atau Bukit Sandar Matahari terletak kurang lebih 12 km dari jantung kota Maumere, Kabupaten Sika. Di biara pusat pendidikan para imam Katolik sedunia dan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik atau STFK Ledalero, Adian aman menghirup udara segar di balik rimbun pepohonan yang hijau. Di sana, ia berdiskusi dengan para calon imam maupun para imam dan terus mengikuti informasi dari ibu kota di setiap harinya. Informasi itu diakses melalui media massa seperti Kompas dan majalah Tempo yang rutin masuk ke kampus ternama itu. Tidak banyak orang tahu kalau ia adalah salah satu tokoh aktivis besar dan berbahaya yang paling dicari militer Orde Baru. Menurut pengakuan Cornelius Muanita, mantan aktivis mahasiswa yang pernah menjadi ketua Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Flores atau Formares yang berafiliasi pada Perjuangan Mahasiswa 98, bahwa dalam persembunyian itu, suatu ketika Adian datang ke kosnya di Desa Nita Pleat, Kecamatan Nita. Saat itu, ia diantar oleh salah seorang mahasiswa dari biara Ledalero. Ia merasa kaget karena tiba-tiba dikunjungi oleh seorang aktivis dari Jakarta
yang bernama Adian Apitupulu. Figur yang cerdas, tajam, dan sangat bernyali besar melawan Soeharto, TNI, dan Golkar kala itu. Cornelis mengatakan bahwa di kosnya sering didatangi rekan-rekan aktivis seperti PRD, LMND, dan FNPBI dari Jakarta dan Kupang untuk bersembunyi dan membangun organisasi gerakan perlawanan di Sika kala itu. Dia mengungkapkan bahwa Bung Adian kala itu berbadan kurus dan berambut gondrong. Ia suka merokok dan tidak susah dalam berkomunikasi dengan sesama aktivis. Ia banyak bercerita tentang pengalaman dan berbagi informasi aktual politik nasional dan masa depan bangsa Indonesia. Senafas dan seirama dengan Adian. Dirinya tidak pernah membocorkan rahasia persembunyian Adian, karena ia tahu bahwa situasi itu sangat membahayakan nyawa Adian Apitupulu. Cornelis yang sejak kecil sudah mengalami penindasan Orde Baru di kampung halamannya, merasa sangat bangga bertemu dan berdiskusi bersama Adian selama masa persembunyian di Ledalaro. Suatu sore, saya sedang duduk membaca buku di kos saya yang menjadi markas organisasi kami. Tiba-tiba ada dua orang yang datang berjalan kaki masuk ke halaman kos saya. Satunya saya kenal, tapi satu yang gondrong saya tidak kenal. Setelah masuk ruangan, saya mempersilahkan kami melantai. Kemudian dia memperkenalkan diri sebagai aktivis 98. Namanya Adian Apitupulu. Kami berjabatan tangan erat dan mulai ngobrol sambil minum kopi dan isap rokok didampingi beberapa teman. Diskusi seru dan panas itu berlangsung hingga malam dan akhirnya Adian Apitupulu pamit. Meski sempat bertemu lagi, kemudian saya tidak tahu dia kemana. Informasi tentang Adian Apitupulu hilang tak ada bekas. Kenang Cornelius, salah satu aktivis yang acap kali memimpin aksi mahasiswa dan buruh tani di Sika dan terlibat dalam perjuangan reformasi di Flores Timur kala itu. 5 tahun tak ada kabar. Suatu ketika, tepatnya di pemilu 2004. Berdasarkan informasi media, Adian dilantik menjadi anggota DPR RI PDIP Dapil Jawa Barat. Cornelis merasa kaget. Ia mengira Adian Apitupulu sudah mati dibunuh oleh aparat. Padahal Adian telah lolos dari maut menjadi aktivis dan politisi besar yang sukses, kemudian menjadi politisi melalui bendera PDIP dan Prospera yang ia bangun. Menurut Cornelis yang kini menjadi jurnalis dan penulis ini, Adian adalah sosok seorang aktivis nasional berdarah Medan yang tegas, bernyali besar, cerdas, licin dan lihai dalam berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penindasan Orde Baru. Adian memiliki naluri dan feeling politik yang sangat kuat. Ia memiliki kapasitas dan kepercayaan diri yang tinggi bahwa ia akan berhasil karena berjuang membela rakyat tertindas. Ia patut menjadi contoh bagi seluruh generasi bangsa Indonesia, secara khusus bagi kaum aktivis mahasiswa Indonesia. Bagi dia, Ledalaro sebagai sekolah yang mencetak imam untuk seluruh dunia. Dan Adian Apitupulu adalah tokoh penting yang pernah menginjakkan kakinya di Bukit Sandar Matahari Ledalaro. Ada juga tokoh-tokoh bangsa yang pernah menginjakkan kakinya di Bukit Sandar Matahari. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani. Ketika itu Ahmad Yani berkunjung ke Ledalaro sebelum peristiwa maut G30S yang mencabut nyawa mereka bersama 5 rekan-rekannya di Lubang Buaya. Selain keduanya, tokoh-tokoh bangsa lainnya yang pernah ke Ledalaro yakni Presiden Soekarno dan mantan Presiden Gus Dur. Gus Dur datang ke Ledalaro setelah dirinya mundur dari jabatan presiden dan saat itu ia memberikan kuliah umum di Ledalaro. Berikutnya adalah Adian Apitupulu, sang aktivis nasional pro-demokrasi yang mengamankan diri di Ledalaro dari kejaran militer Orde Baru. Demikian sahabat, informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Ikuti terus perkembangan di channel YouTube Suara Flores. Salam hormat dan sampai jumpa.